Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqal insani fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat yang tak pernah putus-putusnya, sehingga kita dapat kembali berkumpul dan bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi yang mulia ini guna meningkatkan kadar keimanan kita. Salawat beserta salam yang tak pernah lupa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Habibullah wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, zuriat, kepada kita semua dan kepada semua pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita mendapat syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaah RFM yang senantiasa istiqomah hadir mengikuti pengajian rutin kita ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memulai acara kita ini, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya Kajian Ba'da Subuh Rabu 14 Agustus 2024. Hikmah ke-133 dari kitab Al-Hikam. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Lau asyraqa laka nurul yaqini la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antarhala ilaiha wala ra'aita mahasinat dunya qad zaharat kasfatul fana'i alaiha. Andaikan cahaya keyakinan menerangi dirimu, tentu kau akan melihat akhirat lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menujunya, dan tentu kau akan menyaksikan keindahan dunia telah diliputi selubung kebinasaan. Kajian ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Ustadz Awang Abdul Razak sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Tolong di Qala Allah Ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal tusirunal hayatan dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Shadaqallahul adzim.
Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya kannaka gharib aw abirus sabil. Puji beserta syukur semoga kita semua haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah-wasilahnya, kita saat ini masih dikumpulkan di dalam haflah mubarakah, di dalam satu kumpulan yang penuh dengan berkah, yaitu kumpulan kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita tawasul dengan kajian ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan dunia akhirat, mengkabul seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bukunya. Lau asyraka laka nurul yakin. Hikmah ke-133. Lau asyraka laka nurul yakin. Kalaulah cahaya keyakinan menerangi dirimu, la ra'aital akhirah aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Maka tentu kamu akan melihat akhirat itu lebih dekat denganmu daripada kau berjalan menujunya. Wala ra'aita mahasina dunya qad daharat kaspatut fana 'alaiha. Dan tentu kau akan menyaksikan keindahan dunia telah diliputi selubung kebinasaan. Kaspatut fana 'alaiha. Jamaah RMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Musonif pengarang kitab di sini akan menjelaskan tentang cahaya, nur, cahaya yang ada di dalam hati kita. Cahaya keimanan yang ada di dalam hati kita. Karena dengan cahaya itu bisa membedakan mana dunia, mana akhirat, mana amal mulia, mana amal yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bal tu'sirunal hayata dunya. Tetapi engkau itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Fal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dibanding dunia, yaitu kehidupan akhirat di sini disurahkan, ditafsirkan dengan surga. Maknanya adalah surga. Jadi surga di akhirat itu lebih kekal dan lebih bagus daripada kehidupan dunia. Tetapi karena kurangnya cahaya atau tidaknya ada cahaya yang menerangi hati kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang bagus
dan mana yang hina. Sehingga kita masih merasa sangat luar biasa hidup di dunia dan lupa dengan negeri akhirat. Padahal aslinya kita ini orang akhirat. Kita aslinya orang akhirat. Perkampungan kita adanya di alam akhirat. Kun fi dunya ka'annaka gharib. Rasul mengatakan, jadilah engkau di dunia itu seperti engkau sedang gharib. Au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau pengembara. Kita hanya seorang pengembara di dunia ini. Sehingga sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tangduris sabah wa idza asbahta fala tangduril masa wa hud min sihatika limaradika wa min hayatika limautika." Kata sahabat Ibnu Umar berkata, menjelaskan tentang hadis tersebut. Kata Sayyidina Umar, jika engkau berada di sore hari, wa idza amsayta fala tangduril sabah, maka janganlah engkau menunggu datangnya esok hari. Jika engkau ada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Ambillah waktu hidupmu, waktu sehatmu, sebelum datang waktu sakit, dan manfaatkan waktu hidup sebelum datang waktu mati. Ini menandakan bahwa betapa kita harus memanfaatkan dunia ini untuk kebutuhan akhirat. Karena akhirat adalah tempat asal kita dan kita akan kembali pun kita ke akhirat. Betapapun kita betahnya di dunia, kita tidak akan selamanya di dunia. Nah, ini akan menerangkan seperti itu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lau asraqa laka nurul yakin al ilmu alladhi la yukhalitu raibun wala syakun. Nah, jadi ini akan menceritakan tentang nurul yakin, yakin. Apa yang disebut dengan yakin? Yakin itu adalah al ilmu allazi la yukhalitu raibun wala syakun. Pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan, kemang-mangan. Pengetahuan yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan dan kemang-mangan. Tidak ada ragu, tidak ada mang-mang. Itu yakin. La ra'aital akhirata hadiratan ladaika wa la ra'aita mahasina dunya wa juhrataha qad dhaharat dulmatuha wa pana'uha wa kasatu anaiha wa qillatu rohatiha. Jika memancar cahaya terang ke dalam hati kita, di hati kita memancarkan cahaya, niscaya engkau akan melihat akhirat itu hadir di sisi engkau. Dan engkau melihat keindahan perhiasan dunia ini sungguh nampak kegelapannya, ruksaknya, dan banyak susahnya, dan sedikit kelapangannya. Kita yakin dan tahu dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tahu kita bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia, seperti ayat tadi, wal akhiratu khairu wa abqa, seperti ayat tadi. Nah, kita tahu dan yakinnya sudah ada, tahunya sudah ada, yakinnya sudah ada. Cuman sayangnya keyakinan kita ini belum memancarkan cahaya. Ibarat lampu senter, lampu senternya ada tapi mati, maka tidak berguna, tidak bisa menerangi. Kita punya lampu senter nih. Nah, lampu senter itu bukan tidak ada baterainya. Ada lampu senter yang pakai batu baterai kan. Kalau zaman dulu kita ibu-ibu tahu ya,
Senter Iya ibu-ibu. Pak Ustadz, Nah, baterainya yang agak besar itu nah, tipis. baterainya ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Semakin banyak baterainya, semakin terang nyalanya, begitu kan? Nah, jadi kita ini bukan tidak ada baterai, baterainya ada, tetapi senternya ada, baterainya ada, tetapi senternya itu mati karena gangguan error, maka tidak bisa menyala. Karena tidak bisa menyala, tidak bisa melihat, membedakan mana bata, mana emas, mana intan permata, mana batu. Tidak terlihat bata mana, emas mana, gitu kan? Karena tidak terlihat, karena gelap. Yakinnya sudah ada bahwa akhirat itu lebih baik dari dunia. Tetapi sayang belum asroko, belum memancar cahayanya. Nah, yang harus kita perhatikan bagaimana agar hati ini memancarkan cahaya, senter itu nyala, jadi kelihatan mana emas, mana bata. Kita tidak akan salah milih. Kalau dunia itu ibarat bata. Betapapun banyaknya bata, tidak akan berharga dibanding dengan emas. Betapapun sedikitnya emas, kalau dibanding dengan bata, luar biasa berharganya emas. Apalagi emas itu banyak. Nah, kita tidak akan tahu apakah itu emas atau bata di dalam satu ruangan yang gelap kalau senternya itu tidak menyala. Nah, ibaratnya seperti itu. Maksudnya, kita tidak akan tahu bagaimana rasanya kita ini sudah pikirannya difokuskan ke negeri akhirat. Karena sudah tidak ada pikiran-pikiran yang pikirannya itu mengganggu dirinya. Mic-nya tolong ditutup ya. Nah, begitu ibu bapak sekalian. Nah, baiklah ibu-ibu sekalian. Bagaimana caranya? Ditutup mic-nya ibu-ibu. Bagaimana caranya agar senter yang ada di dalam diri kita itu menyala? Nah, senter yang ada di dalam diri kita itu menyala agar keyakinan ini benar-benar terbukti. Bukan hanya yakin saja bahwa akhirat itu benar-benar dekat, tetapi dirasakan. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita. Caranya yaitu 1, kasratul zikri. Perbanyak zikir. Dengan kalimat zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Perbanyak kalimat itu. Banyak itu, kata-kata banyak itu ada banyak yang tidak tanpa batas. Kalau banyak sekali itu tidak tanpa batas itu. Ada yang banyak itu sedang, pertengahan. Ada disebut banyak itu yang dinamakan banyak, paling sedikit banyak. Nah, paling sedikit banyak itu jumlahnya 700 kali. Jadi sehari semalam kita zikir, kasratu zikri. Kita harus banyak zikir. La ilaha illallah. Minimal 700 kali. Karena 700 kali itu adalah hitungan paling sedikit zikir. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau dijalankan itu kita ada 700 kali. Setiap pada fardu 165, habis subuh 165, habis duhur, habis ini 165, ada 700 kali. Nah, jika kita wiridkan, jika kita zikirkan la ilaha illallah 165 kali dengan zikir yang hanya bukan lisan saja, tetapi dengan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati kita tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kita
memberikan manfaat kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan madarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberikan kemudahan kecuali Allah, diisi dengan itu. Nah, kita bakal yang zikir kita bacakan itu menjadikan sebuah penerang di hati kita, agar memberi pengaruh ke hati kita. Kalau zikirnya hanya dikir saja, dikir lisan saja, tidak akan menjadikan pengaruh ke hati kita. Tetapi kalau zikirnya dengan ditadabur serta dengan makna seperti tadi, la ilaha illallah, tidak ada yang menolong kecuali Allah, tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang menjadikan madarat kecuali Allah, tidak ada yang bisa mengayakan, tidak ada yang bisa tidak ada, semuanya tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang seperti itu akan membekas, akan memberi pengaruh ke hati kita. Zikir yang berkualitas ini satu usaha untuk yakin itu bisa memancarkan cahaya ke hati kita, menyalakan senter yang ada di dalam hati kita. Begitu kita perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilallah, maka cahaya hati kita bercahaya. Hati kita bercahaya. Dengan cahaya hati itu nanti kita akan jelas bahwa akhirat itu benar-benar lebih bagus daripada dunia. Dan amal kita pun akan muter, akan berbalik arah. Dalam sesuatu hal apapun kita akan mementingkan akhirat. Kita berusaha misalkan jadi tukang dagangnya pun tukang dagang yang mementingkan untuk akhirat. Kita kerja di kantor, pegawai kantornya pun yang untuk mementingkan bekal kita di akhirat. Karena kita tahu bahwa akhirat lebih bagus dan dekat daripada kita berjalan ke akhirat, lebih dekat akhiratnya. Yang kedua adalah kasratus sholawat. Dengan memperbanyak sholawat, ini cara-cara untuk agar hati kita itu bercahaya, agar si senter yang tadi nyala, senternya bagus, isi batunya satu nyala, tambah lagi batu-batu 2 lebih nyala lagi, tambah lagi 3 lebih, misalkan isinya itu 3 atau 4 isinya, 4 batu-batunya baru semua, nyalanya terang sekali. Nah, sudahlah dia banyak zikir la ilaha illallah. Yang kedua kasratus sholawat, banyak sholawat. Jadi sholawat yang banyak itu, dimaksud dengan banyak itu, banyaknya tidak terbatas, ada yang pertengahan, ada yang paling sedikit dikatakan banyak. Paling sedikit dikatakan banyak adalah 700 kali. Sehari semalam 700 kali sholawat kita. Nah, tapi sholawat yang berkualitas, bukan hanya sholawat yang kita baca doang, tetapi sholawat yang benar-benar berkualitas. Jika kita pernah bermimpi dengan Rasulullah, di saat kita baca sholawat, hadirkan yang kita mimpikan itu. Jika kita belum pernah bermimpi dengan Rasulullah, jika kita pernah berziarah ke makam Rasulullah, begitu kita sholawat, hadirkan makam Rasulullah itu. Seakan-akan kita di depan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar ada ta'diman wa takriman, agar ada kita memuliakan dan mengagungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan kita ada di depan makamnya. Nah, apabila dilakukan sholawat itu dengan berkualitas, maka insya Allah itu akan menjadikan sebuah penerang cahaya di dalam hati kita. Jamaah RMM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah kasratu tapakur fi panai dunya wa ahliha. Banyak berpikir ruksaknya dunia. Kita banyak tapakur bahwa dunia ini ruksak dan ahlinya pun ruksak. Ada orang yang tinggalkan dunia, misal orang yang ditinggalkan dunia, dulu ia kaya raya, lalu bangkrut dan malah banyak utang, kesana kemari banyak utang, hidupnya susah,
berarti itu dia ditinggalkan dunia, berpisah dengan dunia. Kan tadi kasratut tapakur fi panai dunya wa ahliha. Kita harus bertapakur bahwa dunia itu rusak. Isi dunia pun rusak. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Mau tidak mau kita akan berpisah. Ada orang yang mengumpul-ngumpul harta, sedang kaya-kayanya, sedang senang-senangnya, datanglah kematian, mati mendadak. Itu kita yang meninggalkan dunia. Berarti dunia ini benar-benar tidak mulia. Benar-benar dunia ini rusak. Nah, dia kalau tahu dunia itu rusak, bagaimana dunia ini agar tidak rusak? Maka ia gunakan dunia itu supaya jadi kekal, dijadikan bekal amal akhirat, agar dunia itu tidak rusak. Yang keempat, muhalafah bisolihin mal adab, bercampur dengan orang-orang yang soleh tapi dengan adab. Maka cahaya yang ada pada diri mereka, cahaya yang ada pada diri orang-orang soleh tersebut akan memancar kepada kita sehingga kita menjadi berubah, menjadi kita lebih dekat dengan, berasaan dekat dengan Allah, menjadi kita lebih semangat ibadah, terasa kita selalu ingat dengan kematian. Dengan syarat bercampur dengan orang solehnya dengan adab. Tetapi walaupun bersama-sama orang soleh, dengan tidak ada adab, tidak akan ada pengaruh yang baik. Jadi bercampur bersama-sama dengan orang soleh dengan penuh adab. Nah, jika 4 perkara ini, yang mana 4 perkara? Kasratu zikri, banyak zikir. Kasratu salawat, banyak salawat. Kasratu tapakur fi panai dunya wa ahliha, banyak bertapakur dengan urusan ruksaknya dunia dan ahlinya, serta bercampur dengan orang-orang soleh. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin yang ada di diri kita akan memancarkan cahaya hingga akhirat terlihat benar lebih baik daripada dunia. Begitu. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang banyak menggunakan waktu, pikirannya untuk akhirat, pikirannya, waktunya dia banyak gunakan untuk akhirat. Nah, itu tanda bahwa orang itu keyakinannya sudah nyala, sudah memancarkan cahaya di hatinya. Sampai ada orang kaya yang dia dengan karena Allah berani membangun pesantren 2 miliar, berani membangun masjid 1 miliar, uang sendiri karena Allah, tidak ada tujuan apa-apa, bukan tujuan partai, bukan tujuan apa-apa, lillahi ta'ala. Itu tidak akan terjadi orang seperti itu kalau bukan cahaya yang menerangi hatinya terang benderang, sehingga ia lebih merasakan akhirat itu lebih baik daripada dunia, dan dunia itu dipakai bekal untuk dijadikan amal akhirat. Terang hatinya sehingga ia benar-benar merasakan akhirat itu dekat. Karena merasakan akhirat itu dekat, jadi apapun yang ia gunakan, apapun yang ada pada dirinya, waktunya, pikirannya, hartanya, ia persiapkan untuk bekal kembali pulang kampung ke negeri akhirat. Contoh ibu-ibu seperti Mbak Rondia yang di Taiwan, Mbak Indah Yani yang di Singapura, Mbak Dita Musliha yang di Singapura. Itu kan namanya sedang merantau. Kalau orang merantau, apakah
Apakah merantau di tempat rantauan kita bikin rumah, kita gaya-gaya misalkan, atau kita berpesta pora? Tidak. Setiap yang ada di perantauan dia sibuk dengan pekerjaan, dia sibuk dengan pikiran-pikiran. Dan orang yang merantau yang cerdas itu, dia merantau tetapi mulai dia kirimkan ke kampung untuk membangun rumah di kampung. Dia kirimkan ke kampung untuk membahagiakan keluarga di kampung. Itu perantau yang bagus. Begitu. Karena apa? Karena di tempat perantauan tidak akan selama-lamanya. Begitupun kita sekarang di dunia. Dunia ini bukan tempat kita selama-lamanya. Paling yang udah umur 50 tahun kalau dikasih 70 paling 20 tahun lagi. Yang umur 60 kalau dikasih 70 lagi paling-paling. Nah, jadi lebih sibuk mementingkan akhirat. Ilmunya, pikirannya, tenaganya, hartanya dia lempar-lemparkan untuk ke akhirat. Ilmunya dia gunakan untuk amal akhirat. Waktunya dia banyak pergunakan untuk amal akhirat. Karena apa? Karena hatinya sudah diterangi dengan terangnya cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cahaya yang begitu terang, dia bisa membedakan mana dunia dan mana akhirat, dan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itulah yang dimaksud dari hikmah yang ke-133 ini, yang berjudul Lau asyroko laka nurul yakin. Kalaulah memancarkan, menerangi kepada dirimu cahaya yakin, maka la ra'aital akhirah aqraba ilaika min antarhala ilaiha. Maka engkau akan menyaksikan dan melihat bahwa akhirat itu lebih dekat kepada kita daripada kita berjalan menuju ke akhirat. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah LFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kemampuan untuk menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar menjadi hambanya dan dimudahkan segala urusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.